Dalam pergantian tahun itu semakin menyadarkan bahwa waktu ini amanah ya. Iya, Dan betul. amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Iya, gitu. betul. Nah, diperkuat oleh hadis Nabi tadi, ya tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ya ditanya tentang umurnya dipakai untuk apa. Gitu. Perlu melatih keterampilan menghisap diri sendiri. Iya. Gitu. Jangan sibuk menghisap orang lain. Hisaplah diri sendiri dulu ya, gitu ya. Hari ini tuh ngapain aja? Udah berbuat kebaikan apa ya, gitu. Supaya terjadi perbaikan dari waktu ke waktu. Kemudian tadi 3 hal yang harus dievaluasi gitu ya. Apakah kemudian keimanan saya, ibadah saya, akhlak saya itu sudah mengantar saya kepada tujuan akhir kita, yaitu ridhonya Allah. Kemudian resolusi. Bagaimana kemudian iman supaya meningkat? Iya, kalau kemarin yang ngaji teh kalau ada waktu, ya tahun depan apa masih begitu? Gimana resolusinya? Ya udah, bukan sisa waktu lagi, tapi benar-benar meluangkan waktu. Ingat satu kisah yang saya nempel banget gitu. Ada di satu masyarakat yang semuanya bermaksiat, menyisakan satu orang alim. Nah, ketika masyarakat ini akan diazab gitu ya karena kemaksiatannya, malaikat tuh bertanya, ya Allah apa yang soleh ini dievakuasi dulu gitu karena biar gak kena karena wilayahnya akan diazab gitu, negerinya akan diazab. Kata Allah, enggak, dimulai dari si soleh ini gitu. Artinya apa? Kalau di tahun yang akan datang itu kita ingin diri kita lebih baik, jangan lupa gitu ya, kita tuh hidup di dalam sebuah lingkungan. Maka perlu kemudian memperhatikan juga apa yang ada di sekitar kita, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa pribadi yang baik itu tidak sibuk dengan dirinya juga, gitu kan ya. Karena nggak cuma dihisab soal persoalan apa pribadi gitu. Kita juga akan ditanya tentang aktivitas amar ma'ruf nahi munkar kita. Iya, betul, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal Alhamdulillah alamin. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian bincang nafsiyah kahanan ya. Nah, ibu-ibu semuanya apa kabar? Tahun baru gimana nih, Vivi? Apakah sudah berganti dengan yang baru? Apanya tuh? Kerjaan rumah masih menumpuk seperti biasa? Atau makin numpuk? Atau makin numpuk? Pulang liburan? Ataukah anak-anak masih kondusif dengan liburan? Apakah sudah mulai encok sana sini? Baik ibu-ibu semua, pada bincang nafsiyah kali ini saya ditemani oleh salah ketua ibu hebat yaitu Ibu Vivi Diharjo. Apa kabar Bu Vivi? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Umi, apa kabar? Alhamdulillah. Baru pulang mudik. Alhamdulillah baru pulang mudik. Nah pada tema bincang nafsiyah kali ini kita akan akan berdiskusi tentang tahun baru. Baru aja kita lewati. Yang baru kita lewati kemarin. Baru berapa hari nih? Baru 6 hari ya? Baru seminggu. Nah, biasanya kan ya Bu Vivi, tahun baru itu kan identik dengan perayaan tahun baru ya. Kembang api dan sebagainya. Gitu, perayaan yang memang ditunggu-tunggu semua orang. Nah, kemudian ada juga yang membuat resolusi-resolusi baru di tahun barunya. Kemudian juga ada yang berdoa bersama gitu kan ya. Kemudian muhasabah diri juga gitu kan. Nah, tapi juga ada juga yang memang merayakan tahun baru ini tuh memang tidak dengan euforia yang sangat-sangat yang sangat berlebihan gitu. Ada juga yang memilih untuk berdoa bersama karena musibah yang saudara kita yang ada di Sumatera itu kan ya. Betul. Ada juga yang itu yang menggunakan momen itu sebagai berdoa bersama gitu. Nah, tapi kan kebanyakannya kan memang mengeluarkan euforia yang berlebihan gitu kan ya. Merayakannya dengan berlebihan lah gitu kan ya. Di balik semua
kesulitan yang ada di negara ini gitu kan ya, dengan hiruk pikuk kacau balaunya gitu kan ya. Nah, bagaimana pendapat Bu Vivi mengenai hal ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ibu hebat semua? Insya Allah ya bisa ketemu lagi di program rutin kajian nafsiyah komunitas Ibu hebat ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para ibu di luar sana dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, terkait dengan tahun baru ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya, pergantian tahun teh gitu. Tetapi di sini kemudian ada sedikit yang membuat kita agak terenyuh tahun ini ya, bukan terenyuh lagi sih, sedih luar biasa karena di tengah tadi Umi sebutkan ya euforia perayaan tahun baru itu ada sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedang berjibaku ya, berusaha untuk survive. Iya betul. Dari bencana yang luar biasa ya, bahkan terakhir kan penerangan belum merata ya. Iya belum. Nah, masih hidup dalam kegelapan hampir sebulan ini juga belum semua gitu ya. Nah jadi memang saya sendiri secara pribadi merasa tidak enak gitu ya, ketika kita merasa happy dengan pergantian tahun, tapi di sisi lain tuh saudara-saudara kita dalam keadaan yang seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang memanfaatkan momen tahun baru ini dengan berdoa gitu ya, kemudian dengan menggelar acara yang tujuannya membantu saudara-saudara kita gitu ya, saya sangat mengapresiasi ya. Karena ya kan nggak semua ya juga aware dengan betul itu ya. Makanya tadi saya bilang memang itu dikembalikan pada subjektivitas masing-masing ya gitu. Kalau misalkan ini kan memang pergantian tahun kan memang harus dirayakan ya, itu kembali gitu masing-masing. Tetapi kalau kami di sini ya merasa saya pribadi khususnya memangnya pantas nggak sih gitu ya istilahnya layak atau tidak gitu. Nah jadi ya kalau bagi saya pribadi tahun ini pergantian tahun ini adalah pergantian tahun yang cukup menyesakkan gitu karena dibarengi gitu ya, nyaris bersamaan dengan terjadinya musibah gitu ya, banjir dan longsor di daerah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana semakin dikuatkan ya sama Allah, dijaga sama Allah. Amin. Nah, baik, tadi kan kita kan sudah ini ya membahas tentang euforia tadi kan ya. Jadi memang euforia ini kan memang setiap tahun pasti ada gitu. Pasti ada. Nah, pasti ada dan juga beragam gitu kan ya. Mungkin tahun ini apa nih gitu yang seru, tahun depan apa nih yang seru gitu kan. Pasti udah disiapin ya dari 1 bulan sebelumnya. Mau ngapain gitu. Apa sih penyebab euforia sesaat ini yang memang terus berulang gitu setiap tahunnya. Iya, kita tidak bisa kalau tadi disebutkan dorongannya apa sih? Tentu hari ini ketika kemudian manusia itu kan sebenarnya cenderung ingin sama ya. Iya. Ada budaya konformitas gitu ya. Kalau beda tuh agak gimana gitu ya gitu. Nah, jadi ada dorongan emosional untuk pengen sama gitu ya. Ketika sedang euforia, nanti akhir tahun libur panjang mau kemana nih gitu. Karena semua orang pikirannya nyari sama mau kemana gitu kan. Betul. Mau kemana menghabiskan libur panjang ini. Jadi dorongannya itu tadi pengen sama. Dorongan emosional adalah konformitas, jadi pengen sama dengan yang lain. Ya masa yang lain pergi kita di rumah aja sih. FOMO juga nggak sih itu maksudnya? Ya FOMO juga kalau istilah di media sosial ya gitu, FOMO. Jadi kalau nggak ikutan FOMO kayaknya nggak enak ya, beda gitu. Kok kita beda ya, nggak kemana-mana gitu. Nah bahayanya di situ adalah ketika kemudian dorongannya hanya perilaku yang konformitas tadi ya, perilaku yang sama, kita justru kehilangan makna gitu. Maknanya hilang di situ karena memang hanya ikut-ikutan akhirnya biar sama gitu. Maknanya tidak terfikirkan gitu. Mau ngapain sih? Apa sih yang kemarin saya rasa salah dan kurang, dan apa yang harus saya perbaiki di tahun ini. Kalender baru gitu kan ya. Nah, itu hilang karena tadi ada dorongan FOMO ya, dorongan emosional di situ. Kemudian memang lifestyle hari ini kan memang tidak mudah ya. Kalau anak-anak di medsos itu kan bilangnya work-life balance gitu. Iya nggak sih? Itu membuktikan bahwa hidup memang tidak mudah ya. Jadi butuh work-life balance. Akhirnya apa? Momen. Jadi ketika tahun baru, menjelang tahun baru, terus kemudian memang wayah nak libur gitu, akhirnya itu jadi momen untuk tadi tuh dalam tanda kutip ya, melarikan diri dari kejenuhan ya selama setahun itu.
Dan dorongannya ya apa ya? Bahwa sebuah pola yang terus berulang tadi Umi bilang. Ada euforia itu kan memang terus berulang dari tahun ke tahun. Bentuknya aja yang beda gitu. Bahwa tahun baru itu harus dirayakan, bahwa tahun baru itu wayahna menghabiskan hasil kerja keras gitu ya, tahun kemarin gitu. Betul. Itu kan pola, pola yang dibentuk oleh zaman, yang dibentuk oleh sistem sih sebenarnya, yang dibentuk oleh sistem. Jadi polanya berulang tapi maknanya makin sedikit. Ya kan? Polanya berulang tapi maknanya makin berkurang gitu. Pola berulang, makna berkurang gitu kayaknya. Iya, betul. Tapi ini tuh sebenarnya udah diingetin sama Allah sini. Oh gitu. Ya. Ada di Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan, dan berlomba-lomba dalam kekayaan serta anak. Nah, polanya ini ada. Iya. Bapak Allah itu udah tahu gitu ya. Bahkan dinyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa seperti ini tuh akan terjadi gitu. Orang-orang yang menganggap dunia ini ya sebegitunya ya. Permainan, senda gurau, perhiasan gitu kan. Flexing gitu kan. Nah, gitu. Liburan kemana kamu? Posting gitu ya. Aku kesini. Gitu. Nah, Allah sudah tahu tentang hal ini. Jadi polanya berulang. Polanya berulang terus. Kalau kemudian kita amati ya. Nah, maknanya hilang. Itu ada di hadis Nabi juga. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Yang tadi kita bilang bahwa pola berulang, makna berkurang, itu ternyata ada gitu ya, dijelaskan gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu ya, gitu. Jadi itu mungkin dorongan kenapa euforia itu terus berulang gitu ya. Nah, menyikapi euforia ini gitu kan ya, kita kan memang banyak melihat ya Bu Fia, dari sepanjang kita hidup kan, kita kan pasti kan pernah merasakan di momen euforia itu ya. Sebelum kita itu paham harus seperti apa gitu kan ya. Karena memang dulu saya juga pernah ikut dalam euforia itu gitu kan. Jadi menunggu-nunggu countdown gitu ya, countdown 10 sampai 1 baru Bapak 12 lebih 1 menit ya. Nah, kemudian akhirnya setelah semakin dewasa gitu, semakin kita beranjak umur yang lebih matang gitu kan ya, kita tuh paham bahwa sebetulnya apa sih yang harusnya kita lakukan di momen pergantian tahun ini gitu kan ya. Karena sebetulnya kan bukan hanya sekedar euforia saja kan, maksudnya terus ngapain gitu kan ya. Betul. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi pergantian tahun ini? Iya, itu sejalan dengan umur yang bertambah ya. Sejalan. Iya. Harusnya siklusnya diputus dong, nggak usah nunggu umur yang semakin bertambah ya. Bahwa menyikapi pergantian tahun dengan benar itu harusnya kita bisa mulai sejak anak-anak kecil ya gitu. Jadi kita harus memutus, betul, harus memutus siklus anak-anak kita merasakan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ada pemikiran begitu ya, daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, bagaimana menyikapi pergantian tahun gitu ya? Harusnya bagaimana kita menyikapi pergantian tahun itu? Agak lucu ya ketika saya menemukan meme gitu ya di media sosial. Pada saat itu namanya resolusi 1 hari. Jadi di situ digambarkan resolusi 1 hari, bahwa euforia itu kan biasanya disertai dengan resolusi, ya kan? Tahun depan mau ini gitu. Tapi begitu pukul 12 lebih 01 resolusi itu hilang gitu. Keesokan harinya udah lupa gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya. Gitu. Nah, jadi nggak ada yang salah dengan resolusi tentu saja. Tetapi memang faktanya begitu ya, yang lebih mengemuka tuh euforianya. Nah, jadi yang pertama, berjalannya waktu ya, pergantian tahun itu kan seharusnya menimbulkan sebuah kesadaran bahwa umur kita tuh bukan nambah ya, kurang gitu. Waktu kita tuh berkurang gitu kan. Waktu berkurang itu kan harusnya kita khawatir ya. Nah, gitu. Berapa lagi sebetulnya kuotanya gitu. Jadi jangan-jangan kita tinggal 10 tahun gitu. Nah, kesadaran ini yang harus ditumbuhkan sebenarnya. Sehingga ketika kesadaran ini ditumbuhkan tuh ya bisa saja kemudian kayaknya nggak perlu euforia yang gimana-gimana deh. Harusnya tuh kita sedih gitu dan bertanya-tanya, ini kuota saya sampai kapan ini gitu kan. Dan kita sudah melakukan apa? Nah, itu
Itu satu. Terus kemudian yang kedua, pergantian tahun itu harusnya ada evaluasi. Nah, apa yang tentukan apa yang akan dievaluasi, gitu kan? Hal apa yang akan dievaluasi? Jadi sebelum bikin resolusi, ya evaluasi dulu. Kan hasil dari evaluasi itu kemudian melahirkan resolusi kan iya, gitu. Betul. Nah, apa yang harus dievaluasi? Yang pertama, iman. Iman kita di tahun lalu nih, gitu. Seperti apa gitu. Dan pengennya iman kita di waktu yang akan datang ya kan? Iya. Seperti hadis Nabi ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu kan. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini gitu kan. Nah, jadi apa yang harus dievaluasi ya? Kalau kami ya, iman gitu. Gimana keadaan iman kita nih? Iya. Yang kedua adalah ibadah. Nah, ini penting. Iya kan? Kita evaluasi nih, ibadah kita di tahun yang kemarin. Sudahkah mencapai titik maksimal gitu kan ya? Titik maksimal yang kita tetapkan harusnya mengingat resolusi tahun lalu dong, gitu kan? Udah tercapai atau belum? Gitu. Dan yang ketiga adalah akhlak. Di mana akhlak ini memang kan, ya ketiganya ini sebenarnya mendapatkan gangguan yang cukup luar biasa. Betul. Ya kan? Baik itu di dunia nyata gitu kan ya, yang di dunia maya gangguannya Masya Allah. Subhanallah lah, luar biasa. Ya kan? Apa ya istilahnya? Kesini justru saya menemukan ya beberapa anak ya, karena ini nggak by data ya, tapi berdasarkan pengamatan saya saja. Kok makin nggak pede ya jadi orang muslim gitu. Iya kan? Iya, betul. Makin tidak mau mengakui secara publik gitu bahwa saya seorang muslim gitu. Bahkan disembunyikan gitu. Sebagai urusan privat, ya kan? Nah, pertanyaan saya itu ya. Itu kan ke depan mau seperti apa? Makin tidak pede atau gimana gitu. Betul. Jadi sebelum kita menetapkan resolusi tentu harus ada evaluasi dulu dong. Ya kan? Berarti ada muhasabah gitu. Iya, gitu. Harusnya kan tadi standarnya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, resolusi tahun lalu gimana? Berkait 3 hal ini kan? Iman, ibadah, dan akhlak. Gitu. Kenapa 3 hal ini? Kok nggak ada duniawinya ya? Iya ya. Nggak ada resolusi untuk jadi lebih kaya. Sebenarnya kan kalau yang sebenarnya ibadah kalau dimaknai secara luas juga bukan hanya persoalan akhirat kan? Iya. Pencapaian duniawi juga masuk gitu kan. Iya. Apakah pencapaian duniawi kita itu sudah mengantarkan kita nanti menuju akhirat gitu? Seperti tadi ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Iya. Nah, apakah sudah pencapaian dunia kita di tahun lalu ya, yang kita resolusikan di tahun lalu, tahun kemarin 2025, apakah sudah tercapai, dan pencapaian itu apakah mengantarkan kita ke negeri akhirat gitu kan? Nah itu, jadi sebenarnya iman, ibadah, akhlak ini nggak terpisah dari pencapaian duniawi. Betul. Kemudian menyikapinya ya tadi kesadaran bahwa umur berkurang, evaluasi diri, kemudian resolusi. Tentu saja ya setelah evaluasi itu resolusi. Mau ngapain gitu ya ke depan gitu. Apa yang ditingkatkan nih gitu ya. Apa yang harus ditingkatkan ibadahnya gitu. Resolusinya bagaimana kemudian iman supaya meningkat. Iya, kalau kemarin ngaji itu misalnya ya, kan booster iman tuh ngaji ya. Gitu. Mau kemana cari booster iman, kan nggak ada. Kecuali ngaji, berkumpul dengan orang-orang yang punya ilmu gitu ya. Kemudian mencari ilmu itu kan untuk membooster iman kita itu. Nah, kalau kemarin misalnya dengan kesibukan kita akhirnya ngaji teh kalau ada waktu. Ya. Tahun depan apa masih begitu? Harus lebih lagi. Gimana resolusinya? Ya udah, bukan sisa waktu lagi, tapi benar-benar meluangkan waktu, menyediakan waktu gitu. Terkait ibadah nih, misalnya belum sanggup puasa Senin Kamis misalnya. Mari. Kalau tahun lalu misalnya kerja teh cuman biar dapat duit misalnya. Ya kalau sekarang janganlah gitu. Kalau bisa teh duit dapat, barokah dapat, ya kan? Ngasih manfaat orang juga dapat gitu kan. Nah, jadi resolusi seperti itu, akhlak gitu. Kalau hari ini mungkin kita dengan enteng ya mengatakan, menyapa seseorang dengan panggilan-panggilan yang kurang baik, kurang ahsan, karena dianggap biasa. Itu bahasa cinta katanya. Enggak gitu, enggak ada bahasa cinta begitu di dalam agama kita gitu ya. Rasul bahkan bilang, panggillah seseorang itu dengan panggilan yang mereka sukai gitu. Nah, jadi apa ya?
resolusinya itu mari kita buat gitu ya dalam POV Islam, gitu. Dalam kacamata Islam. Bukan dalam tren kan ya. Kita Muslim ya gitu. Bukan dalam tren ya. Iya, bukan tren itu sudah tidak menjadi standar. Dalam membuat resolusi. Iya. Ya, konformitas itu tidak lagi menjadi itu standar gitu. Ya. Nah, buatlah resolusi itu dalam pandangan Islam. Jelas dalam pandangan Islam semua amal yang kita lakukan itu satu tujuannya, dapat ridha Allah udah. Iya kan? Nah, arah ini ke situ tuh resolusinya. Jadi apa resolusi 2026? Ya apapun aktivitas dan amal perbuatan kita hari ini, maka mari kita arahkan itu untuk mendapatkan ridhanya Allah. Saya jadi ingat ya Bu Vivi, waktu pas saya pulang mudik kemarin ya. Saya mau cerita sedikit ya. Boleh. Nah, jadi ketika tadi Bu Vivi sampaikan bahwa kita tuh meresolusi iman, ibadah, akhlak gitu kan ya. Saya jadi ingat kemarin pas ketika saya mudik itu, saya ngobrol sama bapak saya. Bapak saya tuh bilang gini, ini tahun kan udah tahun baru nih ya. Ini gimana ya kalau misalnya kita itu menjalani hidup itu dengan seadanya, kata itu kan. Terus saya kan nanya, seadanya itu kayak gimana? Saya bilang, kan harus detail ya, maksudnya seadanya itu kayak gimana, seperti apa dulu nih, karena kan setiap orang kan beda-beda kan. Betul. Iya, jadi kita mah ya cukup dengan ilmu yang kita punya aja gitu kan. Terus dengan kondisi yang sekarang yang ada ya seada-adanya aja gitu kan. Jangan ngoyo lah gitu. Jadi nggak mau nyari ilmu lagi. Oh gitu. Jadi nggak update ilmu gitu kan. Iya. Pokoknya dengan yang ilmu yang seadanya aja yang kita punya sekarang gitu. Terus saya bilang gini, kalau gitu, kalau misalkan mau hidup seperti itu, apa yakin nggak kalau yang kita lakukan sekarang itu yang seadanya ini tuh Allah tuh ridho? Saya nanya gitu sama bapak saya. Masya Allah. Terus bapak saya diam kan. Tapi kan gitu ya. Tapi kan kita kan susah katanya nyari kajian-kajian yang memang kayak teteh lah gitu katanya gitu. Susahnya di mana? Saya bilang gitu ya, kan teteh aja dapet, suami saya aja dapet gitu kan ya. Susahnya di mana? Kalau misalnya emang perlu ilmu, emang ini ya ayo kita cariin, saya bilang gitu kan. Di Sukabumi juga banyak kok, saya bilang gitu kan. Tapi itu bapak saya tuh diam ketika saya bilang, emang yakin dengan yang Bapak lakuin sekarang itu, Allah tuh ridho, saya bilang gitu kan. Karena Allah itu nggak akan bertanya, oh ya udah kamu nggak akan bertanya, nggak akan bilang cukup kamu begitu, enggak. Tapi kan pasti kan bertanya, nyari ilmu lagi nggak kan gitu kan ya, betul. Kita mencari atau tidak gitu. Ini relate banget nih tadi dengan yang Bu Vivi sampaikan gitu kan ya. Saya juga akhirnya bisa gitu ya dengan ilmu yang saya punya gitu ya, dengan kajian-kajian yang saya jalani gitu kan ya. Jadi saya tuh bisa menyampaikan ke bapak saya gitu. Seenggaknya saya bisa menyampaikan kalau itu tuh sebenarnya nggak cukup sebenarnya Pak gitu. Betul. Jadi memang kita tuh harus terus mencari ilmu, karena mencari ilmu kan memang wajib dan sampai kita meninggal kan gitu. Gitu. Itu aja sih Bu Vivi. Masya Allah, luar biasa ya. Berbicara dengan orang tua memang tidak bisa sembarangan gitu. Dan memang tidak boleh bilang aja nggak boleh gitu kan ya. Maksudnya ya kita sampaikanlah kepada beliau bahwa waktu itu kan amanah ya. Waktu itu amanah. Dan amanah inilah yang akan nanti dihisap gitu sama Allah gitu kan ya. Bergantinya waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu tidak akan lolos gitu dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana kemudian kita mengisi, memanfaatkan waktu. Nabi bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Hadis riwayat Tirmizi. Jelek nggak tuh Bu? Jelek. Iya. Jadi detik per detik, menit per menit, ya pasti kan akan dipertanyakan hari per hari itu tidak akan lolos sih dari pertanyaan Allah. Makanya gini, mungkin agak terlambat juga ya. Di umur segini tuh sudah mulai mempertimbangkan berbagai macam tawaran, bersenang-senang gitu ya. Karena tadi tuh yang namanya kuotanya habis ya. Waktu di dunia habis itu nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit, ya kan? Terus kemudian nggak nunggu apa-apa, gitu. Dan kita tidak pernah dikasih tahu sampai kapan. Nah, jadi alhamdulillah sudah umur segini. Tapi sekarang lebih kayak kalau diajak nanti kalau aku kuotanya habis di situ gimana ya gitu. Nah, jadi kita cukup nggak sih bekalnya? Nah, ya sebetulnya kalau dimulai di umur yang sekarang mah. Saya pribadi merasa kok telat banget ya baru mikir begini gitu. Kenapa tidak dulu-dulu? Tapi ya nggak apa-apa lah ya daripada enggak gitu. Nah, jadi lebih ke sana nih, lebih ke
bahwa pergantian waktu itu, di antaranya adalah pergantian tahun itu, semakin menyadarkan bahwa waktu ini amanah ya, dan betul. amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, gitu. betul. Ya, diperkuat oleh hadis Nabi tadi, ya tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ya ditanya tentang umurnya dipakai untuk apa. Gitu. Itu ngeri banget ya. Gitu. Kemarin jadi setiap hari itu berhitung, tadi ngapain aja ya gitu. Hari ini tuh ngapain aja, udah berbuat kebaikan apa ya gitu. Dan itu pun juga belum tentu diterima ya. Gitu. Kalau diterima ya, kalau enggak lah itu dia. Kan tapi setidaknya kita menghisap diri kita dulu ya gitu, sebelum nanti dihisap sama Allah di akhirat ya, kita hisap dulu. Jadi perlu kiranya kita teh tidak flow with the wind gitu ya. Go with the wind gitu ya, mengalir seperti air misalnya gitu. Kita perlu tuh menghisap supaya terjadi perbaikan dari waktu ke waktu. Gak usah nunggu pergantian tahun sih. Setiap hari sih. Iya sih gitu. Masih kedip-kedip belum ngantuk-ngantuk amat, nah boleh tuh. Malam ya kan, tadi ngapain aja ya hari ini ya. Kadang gitu. tuh saya suka kan suka nulis ya gitu kan. Hari ini kita ngapain ya, aja. Apalagi gitu ditulis kan. Masya Allah. Jadi kan lebih terdata. Iya betul. Terdata misalnya, hari ini sudah gini, besok apa nih yang ditingkatkan gitu kan. Karena kadang namanya ibu rumah tangga kan kadang suka turun naik ya. Betul. Hari ini bisa sholat duhurnya pas, besok enggak. Nah gitu. Besok enggak. Nanti asarnya misalkan telat. Ya besok jangan telat nih, kan kita mengusahakan itu kan, mengusahakan yang terbaik itu. Perlu melatih keterampilan menghisap diri sendiri. Gitu. Jangan sibuk menghisap orang lain. Hisaplah diri sendiri dulu ya, gitu ya. Hari ini aku udah ngapain ya, gitu ya. Kira-kira lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk sesuatu yang sifatnya kita tidak mendapat apa-apa gitu ya. Bukan dalam hal transaksi materi ya. Maksudnya pahala Allah gitu. Apa ya yang udah saya dapat. Sampai itu terbuang sia-sia aja gitu ya. Betul. Kita nggak ngapa-ngapain. Karena waktu itu gitu. Seperti pedang Nabi bilang. Ketika dia akan memotong gitu kan. Jadi nggak bisa balik lagi tuh kalau udah kepotong gitu ya. Jadi ya tadi tuh. Makanya tuh kenapa orang-orang Jepang tuh sangat menghargai waktu itu, karena mereka tuh berpikirnya nggak bisa balik lagi. Nah, gitu. Dengan kita itu misalkan telat 5 menit tuh kita bisa lebih berdaya gitu, bisa bisa melakukan banyak hal gitu kan. Betul. Scroll sampai rebahan nggak berasa maghrib ya kan. Gitu tuh. Itu harus dihindari tuh sebenarnya sih, harus dikurangin lagi nih di resolusi tahun ini nih. Iya. Nah kemudian Vi, setelah kita tadi kan kita sudah ya menyikapinya tuh seperti apa tuh kan dengan kita meningkatkan iman gitu ya, ibadah juga gitu kan ya. Tapi kan nggak semua orang tuh tahu bagaimana sih cara muhasabah yang benar, cara dia itu misalkan aku apa sih yang harus dirubah, aku apa sih yang harus ditingkatkan tuh, kayaknya aku merasa aku sudah cukup. Nah itu. Nah kan ada tuh yang berpikir seperti itu kan ada gitu ya. Ini bagaimana nih ya cara muhasabah yang memang tepat gitu. Muhasabah sendiri itu apa sih sebenarnya? Ya, muhasabah itu kan sebenarnya mengevaluasi ya kan, mengevaluasi untuk menuju ke tujuan yang lebih baik gitu. Ya. Nah, tujuan itu adalah Allah pasti. Ya kan? Ridho Allah. Ya. Tadi itu menarik tuh. Ketika ada orang merasa apa sih yang kurang dari diri aku gitu. Kayaknya udah cukup deh tadi ya Umi bilang gitu ya. Nah, berarti mungkin kita harus lebih jujur sih sama diri kita sendiri. Bahwa kalau memang kurang ya diakui saja kurang. Oh ternyata kurang maksimal ya. Oh ternyata ada salah ya di sini. Oh ternyata aku tuh nggak boleh ke sana, harusnya tuh ke sini gitu. Nah kejujuran itu memang harus ada. Karena kalau tidak, evaluasinya juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Evaluasi itu adalah ketika kita berani jujur gitu. Berani jujur kalau kurang, berani jujur kalau salah, berani jujur kalau tidak tepat gitu. Nah dari situlah muncul evaluasi yang benar gitu kan. Jadi ya kalimat kurang apa sih aku ya gitu, salahnya di mana ya? Karena kan orang-orang pasti berpikirnya udah cukup deh gitu. Aku sudah suatu duha misalkan, aku udah sholat tahajud, kok Allah masih kayaknya Allah juga gitu-gitu aja. Nah, nah itu. Jadi pertanyaannya bukan formula pertanyaannya kali ya, jangan kayak gitu ya. Itu seperti tidak istilahnya, seperti mencari pembenaran justru, ya kan? Padahal kan kalau misalkan itu dilakukan secara terus-menerus tidak akan mendapatkan evaluasi yang benar, ya kan? Nah, kemudian tadi 3 hal yang harus dievaluasi gitu ya. Apakah kemudian keimanan saya, ibadah saya, akhlak saya itu sudah mengantar saya kepada tujuan akhir kita, yaitu ridhonya Allah. Tentu saja kalau Allah ridho, insya Allah masuk surga ya. Gitu. Nah jadi itu arahin ke sana gitu, diarahkan ke sana.
Kemudian ketika memang ada kesalahan ya bertaubat. Taubat itu kan berarti meminta ampun dan tidak mengulang. Bukan meminta ampun aja ya, koma ya. Dan tidak mengulang gitu. Kemudian disertai dengan perbuatan secara real. Ya, bukan cuma tadi ya resolusi semalam ya. Resolusi semalam dan esok hilang gitu kan ya. Nah, jadi itu benar-benar dilakukan gitu ya. Perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai itu benar-benar dilakukan. Jadi nyata gitu kan. Ini sejalan dengan firman Allah di Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi memang Allah itu tadi itu ya, kita menghisap tadi ya. Menghisap diri kita sendiri. Iya, betul. Dalam rangka memperhatikan sebenarnya kita teh udah nyiapin apa ya untuk esok. Esok yang dimaksud di sini tentu bukan besok ya. Tapi tapi untuk negeri akhirat kita itu kita udah ngapain gitu. Nah, ketika kita memperhatikan itu secara detail, berarti kan kita sudah mengamalkan nih apa yang Allah perintahkan di Quran surat Al-Hasyr tadi ayat 18 ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Khalifah Umar bin Khattab pun radhiyallahu an berkata bahwa hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi jangan nunggu tuh nanti di padang mahsyar. Jangan nunggu pengadilan Allah dulu ya gitu. Kita hisap diri kita karena berangkat dari hasil kita menghisap diri kita itu muncul evaluasi, kemudian muncul juga resolusi ya, langkah-langkah apa yang mau kita lakukan untuk memperbaiki gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita malah menghisap orang lain dulu ya. Iya betul sekali. Kita memang harus jangan sibuk menghisap orang lain, hisaplah diri sendiri. Karena kita kan juga nggak tahu, misalkan orang itu udah melakukan apa kan kita juga nggak tahu ya. Betul. Tapi kita kan tahu diri kita tuh sudah melakukan apa, sudah sejauh mana, apakah dengan yang kita lakukan itu sudah benar apa tidak gitu kan ya. Karena memang standar benarnya sana kan bukan kita ya, tapi kan memang menurut Allah, menurut syariat Allah gitu, benar atau tidaknya. Iya, nah mau tambahan lagi nih. Kalau dari awal kan kita bicara tentang aktivitas individu ya. Menghisap diri sendiri itu aktivitas individu loh ya. Tapi kami juga menyarankan juga ya, menganjurkan bahwa memperbaiki diri sendiri itu penting banget gitu kan. Tetapi juga karena kita ini adalah makhluk sosial ya, yang tidak hidup sendiri. Iya, betul. Hari ini saja saya nggak bisa siaran sendiri ya, harus sama Umi gitu. Maka kita perlu juga memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Perbaikan diri itu kemudian harusnya bisa kemudian kita bawa keluar, ya, untuk memberi kontribusi pada sekitar kita, ya kan? Ya, kalau seorang Muslim mengenalnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan ya? Karena nggak mungkin tuh kesolehan pribadi itu dibawa sendiri aja gitu. Dan nanti itu kita nggak cuma dihisap soal persoalan pribadi gitu. Kita juga akan ditanya tentang aktivitas amar ma'ruf nahi munkar kita. Iya, betul. Gitu kan. Kita misalnya ada tetangga kita yang kelaparan atau misalkan tetangga kita yang berbuat maksiat. Nah, hari ini kan banyak sekali dunia ini sedang bersedih lah ya gitu. Di dalam negeri ada kemudian bencana yang melanda saudara kita di Aceh, Sumbar, Sumut. Di luar negeri hari ini ada saudara-saudara kita di Palestina, ada saudara-saudara kita di Sudan, gitu kan ya. Di Yaman gitu. Yang itu juga perlu perhatian kita gitu. Jadi saya tuh ingat satu kisah yang saya nempel banget gitu. Jadi ada di satu masyarakat yang semuanya bermaksiat, menyisakan satu orang alim, gitu ya, ahli ibadah, pokoknya luar biasa. Nah, ketika masyarakat ini akan diazab, gitu ya, karena kemaksiatannya, malaikat tuh bertanya, gitu ya, kepada Allah, ya Allah, apa yang solih ini dievakuasi dulu gitu, karena biar nggak kena azab. Karena wilayahnya akan diazab, gitu, negerinya akan diazab. Kata Allah, oh enggak, dimulai dari si solih ini, gitu, dimulai dari yang solih ini. Artinya apa? Kalau di tahun yang akan datang itu kita ingin diri kita lebih baik, jangan lupa gitu ya, kita tuh hidup di dalam sebuah lingkungan. Kita tuh nggak hidup sendirian. Iya, betul. Maka
perlu kemudian memperhatikan juga apa yang ada di sekitar kita. Iya, betul. Ya kan? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa pribadi yang baik itu tidak sibuk dengan dirinya juga. Iya, gitu. tapi juga dia juga perhatian. Iya, kepada sekitar kita itu. ya. Nah, jadi itu kalau kemarin-kemarin mungkin apa ya, sebetulnya kalau kita perhatiin banyak loh. Apa namanya? Kita tuh resah. Iya. Ya, tentang keadaan kita hari ini. Betul. Bukan hanya keadaan di dalam rumah ya. Ya, bukan. Keadaan di luar rumah itu banyak banget yang membuat kita teh kok gini ya, gitu. Aduh, gitu. Apalagi kalau lihat media sosial ya, anak-anak kita ya nih, Masya Allah. pengaruhnya lingkungan dan lain sebagainya. Pergaulan juga. PR banget ya. PR banget gitu. buat ibu-ibu yang punya anak-anak remaja apalagi ya. Gitu. Nah, tahun ini ketika kita merasa begitu resah dengan lingkungan kita, ya kita harusnya mengevaluasi juga ya, kok gini ya, pendidikan kita begini, ekonomi kita kok begini, ya, politik kita kok begini. Makin kesini makin kesana. Kok makin kesini makin kesono gitu. Nah, itu juga bisa jadi bahan evaluasi dan resolusi sih. Membuat resolusi di tahun depan. Kita bisa apa dengan semua itu? Apa yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan kemudian sekedar speak up pun nggak masalah ya kan? Sebetulnya. Ya, bahwa saya tidak bisa diam lagi gitu kan. Melihat situasi negeri saya tercinta kok begini banget gitu kan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu, Mi? Bahkan kemudian bicara, ya sekedar bicara, ya namanya nggak punya kekuasaan ya, gitu. Bisanya kita ya berbicara, menyampaikan yang benar. Yang benarnya seperti apa? Ya karena kita seorang muslim ya. Yang benarnya tentu dalam POV Islam, dalam kacamata Islam, gitu. Dan kalau kita tadi punya resolusi, kayaknya kalau tahun kemarin tuh saya ngaji kalau ada waktu. Nah, tahun ini mau menyediakan waktu. Nah, setelah kita ngaji, ya, bagaimana kemudian Islam itu punya jawaban terhadap apa yang kita resahkan. Iya, betul. Punya, gitu. Jadi tadi itu ya. Jadi momen perbaikan diri oke, tapi juga kita harus juga punya peran dalam perbaikan sekitar kita. Iya, betul. Gitu. Jadi kita tidak bisa diam aja ya. Iya, betul. Melihat kanan kiri misalkan nggak sejalan dengan syariat, bukan nggak sejalan dengan kita, bukan maksudnya, tapi memang dalam kita melihatnya itu dengan kacamata Islamnya. Misalkan nih ada yang pacaran misalkan, yang dekat-dekat aja dulu. Gitu. Bahkan ini tetangga sebelah nih, misalnya ada yang pernikahannya tuh berantem mulu. Mungkin kita bisa andil di situ gitu kan ya. Misalnya mikir ya, kok makin banyak ya anak pacaran ya, gitu. Nah, kita evaluasi nih, kalau kita lihat kenapa ya kok makin banyak anak-anak kita itu sekarang sudah tidak peduli lagi tentang bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan itu. Kayak udah masa bodoh banget ya. Gitu. Kayaknya udah normal-normal aja nih gitu. Kita perlu muhasabah dulu nih. Apa ya, kenapa ya, apa faktornya, apa penyebabnya. Mengevaluasi lah tuh ya. Kemudian bikin resolusi. Kayaknya nih harus ikut berperan serta nih. Bikin kajian remaja gitu ya. Harus berperan serta gimana ya caranya ya biar misalnya lingkungan saya, lingkungan tempat tinggal saya, anak-anak itu mulai kenal tentang bagaimana adab bergaul, lawan jenis, gimana. Nah, itu kayaknya ya yang dekat-dekat dulu aja gitu. Itu memang perlu banget sih Bu Vi, kalau kata saya sih. Karena memang daripada kita kalah sama sosial media ya gitu ya. Karena kan kita kan tertarikan ya. Iya, betul. Antara kita dengan penjagaan kita gitu di rumah, kemudian mereka dengan sosial media. Iya, dijagain di rumah juga kan. Ya gimana? Di luarnya begitu ya. Di luarnya tuh kita nggak mengeluarkan anak juga nggak mungkin ya gitu kan ya. Betul lah, tapi ya itu tantangannya mungkin bisa menjadi solusi ya Bu Vi ya. Bagaimana peran kita sebagai ibu atau sebenarnya kan standar kebenaran itu Umi ya. Itu tidak memandang generasi ya. Ya, jadi gap generasi gitu ya. Aku mah generasi X, saya generasi X, ya tahu dong tahun kelahirannya belum? Ketahuan umurnya. Saya generasi X ya. Anak-anak saya Gen Z gitu, Gen Alpha gitu ya. Sebenarnya kan standar kebenaran tuh nggak berubah ya. Iya. Dari zaman Rasul juga nggak berubah gitu. Hanya kemudian apa ya istilahnya? Keadaan tuh memang berubah dari satu generasi ke generasi yang lain. Keadaan itu misalnya apa? Kedekatan teknologi lah. Ya. Kalau kita dulu mah sumber informasi dikit ya. Iya. Nah, kalau hari ini kan sumber informasi Masya Allah ya, luar biasa. Mana aja, harusnya deras lagi. Itu dia. Nah, jadi
Jadi ya harus menyesuaikan diri. Iya. Tapi terkait dengan apa yang benar dan apa yang salah tuh nggak berubah. Iya. Gitu. POV-nya tetap satu ya. Iya. Kalau di dalam Islam mah nggak berubah. Iya, nggak berubah. Tetap sama. Ya paling perkembangan zamannya aja kan yang berubah ya. Situasinya aja. Iya, betul. Nah, ini kan saya juga kan resah ya sebagai orang tua. Saya punya remaja, punya anak-anak remaja, punya toddler juga gitu ya. Saya juga banyak resahnya, Bu Fi ya, dengan kemajuan teknologi saat ini gitu kan ya, dengan arus informasi yang mereka dapatkan seperti apa gitu kan. Kadang saya juga nggak bisa meng-counter semuanya gitu kan, misalnya dengan Umi ini apa sih, itu apa sih, yang saya tuh nggak tahu. Wah itu apa ya, kayaknya algoritmanya nggak ke situ. Iya gitu, benar. Nah, kayaknya kan kita kan perlu ya untuk mengajak anak-anak itu juga sama bikin resolusi juga gitu ya, menjadikan mereka itu punya peran dalam misalkan dalam di antara teman-temannya di sekolah gitu kan ya. Nah, bagaimana nih ya caranya kita tuh mengajak anak-anak itu juga bermuhasabah dengan yang benar juga gitu, karena kan pasti kan sedikit banyaknya kita kan terpengaruh juga kan oleh teknologi, oleh sosial media gitu kan ya, pasti akan terpengaruh sedikit banyaknya gitu. Nah, bagaimana nih caranya kita itu mengajak anak-anak ini bermuhasabah dengan yang benar, dengan kacamata Islam, tapi juga bisa bisa ngena ke anak gitu. Oke. Berarti ini teknis banget ya pertanyaannya ya. Gitu. Jadi Allah tuh memberi pelajaran di Quran surat Luqman ayat 13. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya. Jadi memang tanggung jawab untuk ngajak anak muhasabah tuh mutlak kewajiban orang tua. Ya, tidak bisa di outsourcing kepada pihak lain ya. Jadi kewajiban mengajak muhasabah itu adalah mutlak kewajiban orang tua. Nah, memang jadi orang tua itu kudu cari ilmu lah ya, gitu. Harus tidak bisa trial dan error. Iya betul. Nah jadi yang pertama membiasakan evaluasi harian, muhasabah harian ya. Iya. Jadi pas anak-anak mau tidur kan kita temani tuh. Iya. Nah tipis-tipis lah kita lakuin muhasabah. Sama kayak hari tadi ini kita ya, hari ini udah ngapain aja gitu. Kira-kira besok supaya misalnya lebih bagus, lebih baik harus ngapain ya. Nah ini bisa dilatih sejak anak-anak kecil. Ya, membiasakan untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah dilakukan, kemudian mengevaluasi. Bahasa benar-benar kayak evaluasi. Sebenarnya ke anak-anak nggak nyampe juga ini kalau anak kecil evaluasi ya. Tapi lebih kayak ngajak ngobrol aja gitu ya, ngajak ngobrol. Berarti bikin target harian berarti ya? Iya, betul. Jadi misalnya anak-anak diajak bikin target, malamnya kita ajakin ngobrol tuh gitu. Tercapai nggak ya gitu. Sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan usia mereka gitu kan. Ali juga membagi ya 0 sampai 7, 7 sampai 8 sampai 14. Nah, itu ada teknik komunikasi. Tapi apapun teknik komunikasinya, apapun level usianya, sebenarnya teknik komunikasinya sama. Kalau di KIH tuh, di komunitas Ibu Hebat tuh, kami komunikasi cinta sih. Nah, mau 0 sampai 8 kah, mau yang udah 18 sampai dewasa, sebenarnya sama. Komunikasinya komunikasi cinta. Komunikasi yang mendahulukan cinta. Sehingga orang yang kita ajak berkomunikasi itu merasa kita cintai. Bukan ngerasa ditakut-takutin, bukan ngerasa dipaksa, ya kan? Bukan ngerasa, apa ya istilahnya ya, diatur-atur gitu. Anak sekarang kan paling anti diatur-atur. Gak bisa. Gak mungkin anak sekarang itu paling anti diatur-atur ya. Tapi sebenarnya mereka menerima aturan, hanya teknisnya, cara penyampaiannya. Nah, jangankan anak-anak ya, yang emak-emak juga kalau cara penyampaiannya kurang ya, nggak akan mau gitu. Jadi kuncinya ada di komunikasi. Iya, membiasakan evaluasi harian atau muhasabah harian. Ya kalau komunikasinya seru, anak-anak nggak akan keberatan. Tiap malam ngobrolin apa yang kamu lakukan gitu. Besok mau ngapain? Besok mau ngapain? Gak keberatan kok. Bahkan bisa jadi aktivitas yang seru ya sebelum tidur. Kenapa anak-anak gak mau? Coba cek pola komunikasinya deh. Gitu. Coba dicek ya pola komunikasi Kak. Iya. Jangan-jangan ketika kita ingin ngajak muhasabah, anak-anak ngerasa kalau kita itu menyelidik gitu. Nggak suka ya mereka ya. Ngetes, menyelidik itu mereka nggak suka. Tapi kalau komunikasinya bagus, komunikasi cinta gitu, seru kok obrolan itu. Lalu kemudian
kaitkan muhasabah itu dengan sesuatu yang positif. Nah, dalam kacamata Islam tentu sesuatu yang positif itu adalah dalam kerangka amal solih. Amal solihnya dalam rangka meraih ridha Allah. Nah, kaitkanlah ke situ. Ya, alhamdulillah ya kakak hari ini udah bisa sodako. Ya bersyukur sama Allah, yaitu rezeki dari Allah. Itu kan positif ya. Sambil mudah-mudahan besok Allah kasih rezeki, kita bisa sodako lebih banyak misalnya. Itu mengaitkan dengan hal-hal yang positif. Melalui cerita, dialog, ya kan? Kemudian orang tua juga memberi contoh. Tadi tuh Umi begini, begitu. Itu kan sebenarnya memberi contoh supaya anak-anak niru. Iya, sebetulnya itu. Jadi caranya gitu, kayak Umi gitu. Misalnya ya. Nah, jadi teknis gitu sih, Umi. Mengajak evaluasi harian, kemudian dialognya juga dengan komunikasi cinta gitu ya. Menceritakan kisah-kisah inspiratif, memberi teladan, contoh ya. Oh, umiku mas tiap malam gitu ya. Jadi aku harus gitu juga. Nah, begitu. Nah, karena gini, kita itu kata Nabi ya, kita itu adalah pemimpin. Ya, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Orang tua itu pemimpin anaknya. Jadi dia akan diminta juga pertanggungjawaban. Anak-anak itu pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, mereka juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi gitu. Jadi menyadarkan muhasabah ya. Mengajak muhasabah harian. Iya. Caranya adalah dengan tadi tuh mengasah pola komunikasi kita ya. Agar muhasabah itu menjadi sesuatu yang nyenengin gitu, bukan sesuatu yang menyelidik gitu. Kepo, cari tahu gitu enggak. Anak-anak enggak mau digituin pasti. Tapi ketika mereka diajak, seru ya nanti malam pasti ngobrol sama Umi, bisa cerita-cerita hal yang tunggu-tunggu ya. Iya, jadi menjadi muhasabah itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ketika anak-anak terbiasa bermuhasabah, nanti mah ganti kalender lagi juga mereka sudah tahu harus ngapain gitu ya. Barangkali itu akan menggeser mereka dari euforia tadi ya menjadi aktivitas yang lebih produktif. Iya, betul. Membuat mengevaluasi aku udah apa ya kemarin, nanti memulai Januari aku mau ngapain. Itu akan jauh lebih mudah kalau dimulai secara harian. Begitu. Betul. Harapannya tadi menggeser mereka dari euforia yang tadi tuh yang tidak berfaedah. Iya. Dan akhirnya hanya menghasilkan resolusi semalam itu. Resolusi semalam. Gitu, ya. Jadi membiasakan muhasabah sih Umi. Itu memberi teladan pasti gitu. Mengaitkan dengan sesuatu yang muhasabah itu positif loh nak gitu. Muhasabah itu kamu dapat pahala loh begitu. Gitu. Kurang lebih. Walau alam. Nah, baik. Jadi tadi ya cara kita mengajak anak-anak bermuhasabah itu kan dari dengan evaluasi harian, dengan komunikasi cinta juga gitu kan ya. Jadi biar mereka tuh tidak merasa diselidiki, biar tidak merasa. Iya, betul sekali. Iya, kepo banget sih mak gue. Nah, gitu. Apalagi kalau anak-anak udah bilang, ih kepo banget, yang harus dicek loh. Jangan-jangan itu tabung cintanya kosong. Nah, sehingga merasa uminya itu bukan uminya, tapi apa ya? Kayak pengawas. Gitu ya. Nah, kemudian juga kita mainkan muhasabah dengan hal-hal yang positif, gitu kan. Kemudian memberikan teladan. Memang sejatinya kita ada teladan untuk anak-anak kita gitu ya. Karena pasti apapun yang kita lakukan itu sedikit banyak itu pasti akan diikutin sama mereka gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu memang penting gitu ya untuk memberikan teladan yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Iya, betul sekali. Nah, baik Bu Vivi, pertanyaan saya sudah habis. Pengen ngobrol ya. Seru nih ngobrolin anak-anak. Iya, jadi memang ini ya banyak gitu ya sebenarnya teknik-tekniknya sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya jangan sampai ketutup keluar dari dari pembicara sebenarnya. Tapi jangan khawatir ya, simak aja YouTube Komunitas Ibu Hebat. Di situ banyak sekali tips-tips ya, informasi-informasi tentang komunikasi dan lain sebagainya. Cinta, gimana cara menabung cinta, pokoknya banyak. Pantengin lah komunitas. Jangan lupa ya, apa nih? Like, comment, share and follow. Ya. Oke, baik ibu-ibu semua, alhamdulillah alamin, kita sudah sampai di penghujung waktu gitu kan ya. Untuk kajian nafsiyah, bincang nafsiyah kali ini, alhamdulillah sudah selesai ya Bu Vivi ya. Ya, alhamdulillah. Alamin. Nah, untuk mencari diskusi-diskusi hal yang lain juga ada ya di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat. Betul. Di sosmed semuanya ada ya. Di Instagram, ada, di TikTok ada, Facebook juga ada. Jangan lupa, apa Mi? Like, comment and share. Nah,
nanti pasti apa namanya banyaklah hal-hal menarik, tips-tips, kemudian juga cara-cara mengekspresikan cinta juga ada. Iya. Baik Bu Vivi, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakillah khair. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Vivi menjadi menjadi berkah dan menjadi bisa menjadi pencerah ya untuk ibu-ibu di luar sana gitu kan ya, terhadap euforia tahun baru yang memang sebetulnya itu tidak penting gitu sebetulnya. Tapi yang penting itu apa sih yang mau kita lakukan gitu kan ya. Jangan sampai kita hanya terlena euforia sesaat dan resolusi semalam tadi. Resolusi semalam, jangan. Tapi memang kita jangan harus ya Dek ya. Punya tujuan-tujuan target-target yang memang bisa mengantarkan kita ke dunia akhirat. Betul. Itu yang penting. Iya. Baik, saya akhiri dengan bincang nasihat kali ini dengan alhamdulillah, istighfar dan doa untuk majelis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.